Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tugas modul 3.1 yaitu ruang kolaborasi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Disusun oleh kelompok 3 CGP Angkatan 9 yang terdiri dari Radityo Deni Kurnia, Muhammad Effendi, dan Ririn Setiorini. Kasus yang disepakati, Rio seorang murid kelas 11 di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Selama hampir 1 semester, ia sudah tidak masuk sekolah sebanyak 25 hari tanpa keterangan. Karena hal tersebut, maka banyak tugas dari sekolah pun tidak dapat diselesaikan dengan baik dan juga mendapat nilai yang kurang pada saat penilaian sumatif. Kalaupun ia masuk sekolah, maka ia akan tertidur hampir di sepanjang pelajaran. Melihat perilaku tersebut, maka wali kelasnya telah melakukan pembinaan kepadanya seperti menasehati, mengingatkan, bahkan meminta Rio untuk membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tuanya. Ternyata hal ini tidak menimbulkan efek jera karena perilaku yang sama tetap tampak pada Rio. Untuk itu, wali kelas dan guru BK pun berkunjung ke rumah Rio untuk mengetahui kondisi keluarga secara langsung. Dari hasil kunjungan ini, maka wali kelas dan guru BK pun mendapat informasi bahwa selama ini Rio lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ayahnya masih ada, tapi tidak bekerja, dan seluruh anggota keluarga bergantung kepada uang yang dihasilkan Rio dengan bekerja sebagai pengangkut sampah yang ia lakukan ketika pulang sekolah sampai larut malam. Ia harus menghidupi kedua orang tuanya dan ketiga adiknya, mulai dari ongkos, makan, bahkan hal yang lainnya. Pada saat rapat kenaikan kelas, maka permasalahan Rio pun menjadi permasalahan tersendiri karena secara aturan atau kriteria ada yang tidak sesuai dengan kriteria kenaikan di sekolah tersebut, yaitu penentuan kenaikan kelas dan kelulusan, bahwa satuan pendidikan menentukan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Yang pertama, kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun pelajaran. Dengan demikian, apakah Rio harus tidak naik kelas karena memang tidak sesuai kriteria kenaikan kelas sekolah, atau Rio harus naik kelas dengan berbagai pertimbangan bahwa ia menghidupi keluarganya? Jawabannya, bahwa studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ya, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan. 3. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, yaitu berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Yang keempat, membuat 6 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai yang bertentangan. 1. Rio tidak naik kelas karena tidak sesuai dengan kriteria kenaikan kelas. Yang kedua, naik kelas karena tulang punggung keluarga.
2. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah Dewan Guru, termasuk wali kelas, kepala sekolah, wakil, staf, dan guru BK. 3. Fakta-fakta yang relevan, bahwa 25 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tugas mata pelajaran tidak selesai, tidak tuntas dalam penilaian sumatif, telah membuat surat pernyataan, sudah dikunjungi atau home visit, Rio membiayai keluarganya dengan bekerja sebagai pengangkut sampah, dan bekerja sampai dengan larut malam. 4. Pengujian benar atau salah atau uji legal. Ternyata tidak terdapat pelanggaran hukum. 2. Uji regulasi. Terdapat pelanggaran pada Permendiknas nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dan kriteria kenaikan kelas pada KOSP. 3. Uji intuisi, karena anak tersebut menjadi tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarganya, maka dengan menaikkan anak tersebut ke kelas selanjutnya akan memberi kesempatan untuk lulus dan mendapat ijazah. Dengan ijazah ini, maka akan memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk mendapat peluang bekerja dengan upah UMR. 4. Uji publikasi. Dengan kejadian seperti ini, jika diketahui media cetak atau elektronik akan menjadi viral. 5. Uji panutan atau idola. Selama hal tersebut tidak bersinggungan dengan hal yang merupakan dosa besar dalam pendidikan, maka hal tersebut dapat diterima. Adapun dosa besar dalam pendidikan adalah bullying, tawuran atau kekerasan, narkoba, dan asusila. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 6. Melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Murid diberikan kesempatan dengan naik kelas secara bersyarat. 8. Keputusan. Melalui pertimbangan-pertimbangan, maka keputusan yang diambil adalah menaikkan murid ke kelas selanjutnya dengan bersyarat. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil dilaksanakan dan dilakukan monitoring dan pemantauan terhadap murid tersebut selama 3 atau 4 bulan. Jika tidak terdapat perubahan, maka pihak sekolah akan memberikan bantuan mencarikan sekolah sesuai dengan kondisi murid, yaitu dapat bekerja dan bersekolah seperti PKBM. Hal yang menarik pada kasus ini adalah adanya keterkaitan atau keterhubungan antara masalah ekonomi yang dimiliki murid dengan motivasi murid dalam belajar untuk mencapai ketuntasan pada mata pelajarannya. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan pada studi kasus pilihan? Paradigma keadilan dan paradigma rasa kasih sayang. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peduli. 3. Tahapan pengujian terhadap studi hasil pilihan, apakah telah tepat atau belum? Jawabannya sudah. Mengapa? Karena sudah melalui 9 langkah. Masihkah ada pertanyaan berlanjut dalam benak? Apakah pihak pengambilan keputusan ini telah tepat? Jawabannya tidak ada pertanyaan. Demikian seluruh pembahasan
pada modul 3.1 kami tutup dengan tiap bulan bayar arisan. Ikutan arisan tidak ada pajak. Kalau kita ambil keputusan, lakukanlah dengan bijak. Terima kasih.